Sektor kehutanan dan perkebunan merupakan sumber daya alam dan kekayaan alam yang dapat diperbaharui, serta memiliki potensi keberlanjutan yang cukup besar. Tetapi kontribusi pada penerimaan pajak negara dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak masih kecil. Di lapangan, banyak permasalahan yang menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan. Salah satunya karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam memantau dan mengawasi akuntabilitas tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan, termasuk dalam aspek tata kelola pendapatan negara kedua sektor ini. Masyarakat seharusnya memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemantauan pendapatan negara dari praktek pengelolaan hutan dan kebun. Karenanya masyarakat harus memiliki kemampuan dalam melakukan pemantauan. Maka perkumpulan inisiatif menginisiasi penyelenggaraan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sipil melalui Sekolah Politik Anggaran atau Sekolah untuk menjawab kebutuhan belajar masyarakat. Kemudian ditentukan arah dan tujuan Sekolah dalam memonitoring pendapatan negara sektor kehutanan dan perkebunan, yaitu 1. Memperluas partisipasi dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk mendorong peningkatan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan di Indonesia. 2. Melakukan praktek partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk pemantauan atau monitoring pendapatan negara sektor kehutanan dan perkebunan yang berbasis komunitas. Dampak dari monitoring dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi dalam upaya memperbaiki tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan yang lebih baik menuju tata kelola sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan produktivitas warga negara. Orientasi materi pembelajaran Sekolah berfokus pada 1. Potensi kehilangan pendapatan dan kerugian negara akibat ketiadaan dan ketidakjelasan aturan atau regulasi. Yang kedua, potensi kehilangan pendapatan dan kerugian negara akibat penyimpangan pelaksanaan regulasi. Dan yang ketiga, potensi pengembangan alternatif tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan yang kontributif terhadap pendapatan negara dan produktivitas masyarakat. Tahapan awal dari persiapan adalah rekrutmen peserta dari kelompok masyarakat sipil yang dinilai memiliki komitmen untuk terlibat dalam monitoring pendapatan negara dari sektor hutan dan kebun. Proses rekrutmen diperoleh pendaftar lebih dari 100 orang yang bersumber dari kelompok masyarakat sipil lainnya yang tersebar di 4 provinsi sasaran program. Dalam penyusunan kurikulum, pembelajaran yang dibuat oleh perkumpulan inisiatif dan untuk memastikan kurikulum ini menjawab permasalahan, dilakukan konsultasi dengan para pakar. Desain delivery materi pembelajaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pembelajaran di dalam kelas 1 dengan titik berat materi teori. 2. Praktek lapangan. Dan 3. Pembelajaran di dalam kelas 2 atau tahap refleksi. Pembelajaran di dalam kelas 1 dilakukan secara virtual dengan menggunakan platform Zoom Meeting paralel. Praktek lapangan dilakukan di 4 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Jambi, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Di setiap provinsi akan terdapat 2 tim, yaitu tim hutan dan tim kebun. Pembelajaran di dalam kelas 2 dilaksanakan secara tatap muka langsung, di mana setiap mitra akan belajar bagaimana melakukan analisa dari hasil temuan mereka di lapangan dan merefleksikan proses praktek lapangan. Lalu setelah tim berhasil menganalisa data-data temuan di lapangan, kemudian tim akan mengundang para pihak untuk menyampaikan hasil analisa tim. Dalam acara ini, para pihak yang hadir bisa mengoreksi data atau cara tim dalam menganalisa. Bisa juga tim akan menambahkan informasi, bahkan memberikan bantahan atas hasil analisa dan data yang disampaikan oleh tim. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun jejaring yang diharapkan bisa berkolaborasi dalam melakukan pembelajaran bersama dalam monitoring pengelolaan hutan dan kebun, baik itu dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil atau CSO.
dari praktek perkumpulan inisiatif, proses peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal pemantauan tata kelola hutan dan kebun baik tingkat pusat maupun daerah ini penting untuk dilakukan. Pemantauan oleh masyarakat merupakan salah satu wujud nyata partisipasi masyarakat atas pembangunan secara